Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan traveling salesman problem TSP yang disusun oleh Abdul Jalil, Muhammad Tegar, Agam Sarul Akbar. Traveling salesman problem TSP. Traveling salesman problem TSP merupakan masalah algoritmik yang bertujuan untuk mencari rute terpendek antara sekumpulan titik dan lokasi yang harus dikunjungi. Dalam hal ini, poinnya adalah kota-kota yang mungkin dikunjungi oleh salesman, tujuannya untuk menjaga biaya perjalanan dan jarak tempuh serendah mungkin. Kompleksitas algoritma untuk permasalahan TSP dengan algoritma brute force adalah big O of n faktorial. Dengan catatan n adalah jumlah kota atau simpulan dan setiap kota atau simpul terhubung dengan semua kota atau simpul lainnya. Penyelesaian TSP menggunakan heuristik. Teknik ini digunakan untuk mencari jawaban dari masalah kombinatorial dengan secepat mungkin. Algoritma tradisional akan gagal ketika menghadapi permasalahan yang sangat rumit, seperti permasalahan TSP dengan jumlah kota N yang sangat besar. Metode heuristik memberikan pendekatan untuk penyelesaian permasalahan optimasi kombinatorial. Combinatorial search akan memberi kita hasil yang mungkin dan mencari hasil yang mendekati optimal dari hasil tersebut, tetapi mungkin memang tidak ada metode heuristik yang menghasilkan solusi optimal. Metode heuristik seperti simulated annealing, genetic algorithm, dan neural network mengusahakan suatu cara untuk mencari hasil yang baik, tapi bukan yang terbaik. Nearest neighbor heuristic. Untuk menggunakan metode nearest neighbor heuristic, seorang salesperson akan memulai dari kota asal dan selalu memilih kota terdekat yang belum dikunjungi. Setelah semua kota telah dikunjungi, salesperson kembali ke kota asal untuk menyelesaikan perjalanannya. Metode nearest neighbor heuristic cukup sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi tidak menjamin solusi yang optimal. Namun, dalam beberapa kasus, metode ini dapat memberikan solusi yang cukup baik dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode yang menjamin solusi yang optimal. Ini ada 5 kota dengan jarak antar kota seperti yang tertera di tabel berikut. Misalnya mulai dari kota A. Dari kota A, jarak terdekatnya ada di kota E dengan 58. Dari kota E, jarak terdekatnya ada di kota B dengan 79. Dari kota B, ada jarak terdekatnya ada di kota D dengan 201. Dari kota D, ada di kota C yang belum, yaitu jaraknya 113. Dari kota C kembali ke kota A dengan jarak 217 dengan total 668. Kalau dari kota B, jarak terdekatnya ada di kota E, terus ke kota A, dan ke kota D, lanjut lagi ke kota C, kembali lagi ke kota B dengan total 704. Lanjut ke kota C, dari kota C ke kota D, dari kota D ke kota A dari ke kota E, dari kota E ke kota B, dari kota B kembali lagi ke kota C dengan total 704. Dari kota D ke kota C, dari kota C ke kota A, dari kota A ke kota E, dari kota E kita ke kota B, dari kota B kembali lagi ke kota D,
dengan total 668. Mulai lagi dari kota E jarak terdekatnya ada di kota A ke B ke D ke C kembali lagi ke E dengan total 807. Jadi dari 5 percobaan dapat disimpulkan bahwa jarak terdekat adalah ketika kita memulai perjalanan dari kota A atau kota D dengan total jarak yaitu 668. Oke, berikutnya dengan metode cheapest insertion heuristic. Berikut ini adalah tata cara urutan algoritma cheapest insertion heuristic. Yang pertama, penelusuran dimulai dari sebuah kota pertama yang dihubungkan dengan sebuah kota terakhir. Lalu dibuat sebuah hubungan atau subtour antara dua kota tersebut. Yang dimaksud subtour adalah perjalanan dari kota pertama dan berakhir di kota pertama. Misal dari kota 1 ke kota 3, 3 ke 2, 2 balik lagi ke 1, seperti yang tertera dalam gambar 1. Selanjutnya, ganti salah satu arah hubungan atau arc dari dua kota dengan kombinasi dua arc, yaitu arc IJ dengan arc IK dan arc KJ. Dengan K diambil dari kota yang belum masuk subtour, dan dengan tambahan jarak terkecil. Jarak diperoleh dari CIJ plus CKJ dikurang CIJ. CIK adalah jarak dari kota I ke kota K. CKJ adalah jarak dari kota K ke kota J, dan CIJ adalah jarak dari kota I ke kota J. Lalu ulangi langkah 3 sampai seluruh kota masuk dalam sebuah subtour. Oke, berdasarkan tabel di samping, kita akan buat subtour pertama yaitu A ke E, lalu E balik lagi ke A dengan kota yang belum dikunjungi yaitu kota B, C, dan D. Lalu kita buat sebuah tabel yaitu kota pertama yaitu A ke E, lalu ada arc yang ditambahkan A ke B. B itu kan berarti kota yang belum dikunjungi, jadi kita transit dulu ke B, terus B balik lagi ke E. Lalu panjang yang ditambahkan dari penambahan tersebut yaitu AB plus BE dikurang AE dengan hasil 153. Lalu AE, A dari A transit ke C yaitu kota yang belum dikunjungi, lalu C balik lagi ke E yaitu dengan panjang yang ditambahkan AC di plus CE dikurang AE yaitu hasilnya 462. Lalu yang ketiga AE, dari A kita transit ke D yaitu kota yang belum dikunjungi, lalu D balik lagi ke E yaitu panjang yang ditambahkan dari penambahan tersebut yaitu AD ditambah DE dikurang AE, itu hasilnya adalah 302. EA itu yang selanjutnya, E transit ke B, B balik lagi ke A yaitu hasilnya adalah 153. Selanjutnya EA, E transit ke C, C balik lagi ke A yaitu hasilnya 462. Yang terakhir EA, E transit ke D, D balik lagi ke A yaitu panjang yang ditambahkan hasilnya adalah 302. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa panjang terkecil yaitu ada di AB, BE yaitu yang pertama. Untuk itu AE ini diganti oleh AB, sedangkan EA itu tetap. Oke, selanjutnya jadi subtour yang kedua yaitu AB, BE, EA dengan kota yang belum dikunjungi yaitu C dan D. Kita buat tabel seperti yang tadi, arc yang akan diganti, arc yang ditambahkan, dan panjang yang ditambahkan. Itu yang pertama AB, yaitu dari A kita transit ke C, kota yang belum dikunjungi, yaitu C balik lagi ke B, yaitu panjang yang ditambahkan hasilnya adalah AE ditambah CB dikurang AB, yaitu hasilnya ada 375. Selanjutnya AB, A transit ke D, dari D balik lagi ke B. Panjang yang ditambahkannya adalah AD ditambah DB
dikurang AB, yaitu hasilnya 233. Selanjutnya BE. Dari B transit ke C lagi, C balik lagi ke E. Dan panjang yang ditambahkan adalah BC plus CE dikurang BE, yaitu hasilnya 514. Selanjutnya BE. B transit lagi ke D, D balik lagi ke E. Dan panjang yang ditambahkan adalah BD ditambah DE dikurang BE, sama dengan 318. Selanjutnya untuk EA. EA, E berarti kita transit ke C, kota yang belum dikunjungi, C balik lagi ke A, yaitu panjang yang ditambahkan hasilnya adalah EC ditambah CA dikurang EA, yaitu hasilnya 462. Yang terakhir EA. E transit ke D, D balik lagi ke A. Panjang yang ditambahkannya adalah ED plus DA dikurangi EA, yaitu hasilnya 302. Dari tabel Sator kedua ini dapat disimpulkan bahwa nilai terkecilnya adalah 318. Untuk itu kita dapat membuat Satur yang ketiga. Untuk Satur yang ketiga itu AD, DB, BE, EA, sedangkan kota yang belum dikunjungi tinggal C. Lalu kita buat tabel seperti yang tadi, yaitu arc yang diganti, arc yang ditambahkan, dan panjang yang ditambahkan. Untuk langkah yang pertama untuk AD. AD itu berarti dari A kita transit ke kota yang belum dikunjungi, itu AC. Dari C balik lagi ke D, yaitu hasilnya AC ditambah CD dikurang AD sama dengan 166. Yang berikutnya yang DB. DB berarti dari C kita transit dulu ke C, dari C balik lagi ke B, itu panjang ditambahkan hasilnya adalah 202. Selanjutnya untuk BE. BE berarti kita B transit dulu ke kota yang belum dikunjungi, yaitu kota C. Dari C balik lagi ke E, yaitu dengan panjang yang ditambahkan adalah hasilnya adalah totalnya 514. Yang selanjutnya untuk EA yang terakhir. Dari E kita transit ke kota yang belum dikunjungi, yaitu C. Dari C balik lagi ke A. Sedangkan panjang yang ditambahkan adalah totalnya adalah 462. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tambahan jarak terkecil adalah 166 dengan menggantikan arc AD dengan arc AC dan arc CD. Sehingga Satur baru yang dihasilkan adalah AC, CD, sedangkan DB, BE, dan EA itu tetap pakai yang semula. Lalu kita dapat ilustrasikan untuk perjalanannya seperti ini, yaitu dari kota A ke kota C, C ke kota D, D ke kota B, B ke kota E balik lagi ke kota A dengan total perjalanan yaitu 668. Oke, ini beberapa daftar pustaka, yaitu beberapa sumber yang kita ambil dalam pembuatan presentasi kali ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan bagi siapa saja yang sedang mempelajari travel salesman problem. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.